Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita ditemukan Allah. Tapi saya tak bisa bahasa Jawa ya. Saya bahasa Induk, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tapi bukan lari-lari ya. Saya tetap duduk di sini walaupun saya bahasa Melayu, tapi saya bahasanya lagi duduk di sini Pak. Jadi tak lari-lari saya ngomongnya. Ya, insyaallah tak lari-lari. Baiklah, pagi ini kita akan berbicara tentang ad-din an-nasihah. Yang tema disebut adalah nasihat tanda cinta. Kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini santri. Ini diambil dari hadis keberapa ini? Matan arba'innya. Ad-din nasihah. Nomor berapa? Nomor 7. Mumtaz. Itu hadis nomor 7. Kita bahas hadis itu supaya senang santri-santri mengulang. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah. Qala liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ya, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama itu nasihat. Ad-din an-nasihah. Disebutkan oleh para ulama agama nasihat. Nasihat itu maknanya begini, membuang sesuatu kotoran yang ada. Ini kalau ada kaca, di kaca itu ada debu, kita bersihkan. Kita bersihkan debu itu berarti nasaha, membersihkannya dari debu yang mengganggunya. Ya. Nah, kalau nasihat ini dimaknakan dengan ikhlas, karena ikhlas itu maknanya adalah bersih, bening. Kalau air ini tidak bercampur bening, itulah keikhlasan. Begitu masuk sedikit saja yang lain, dia sudah tak ikhlas lagi. Jadi orang kalau mengatakan saya ikhlas, justru dia perlu ikhlas. Kenapa dia ngaku-ngaku ikhlas? Belum tentu lagi dia ikhlas. Ya, oh saya ikhlas, belum tentu. Maka ikhlas. Nah, kalau makna ikhlas, nasihat itu dimaknakan ikhlas, maka ulama kita katakan ini kalamul jami'. Kalamul jami' kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Matan arba'in itu kalimatnya ringkas semuanya, tapi maknanya luas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sebuah amalan itu tergantung kepada niat dan orang itu mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Disebutkan lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umur mustabihat. Halal jelas, yang haram jelas. Apa yang berada di antaranya subhat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Di ayat lain, di hadis lain lagi Rasulullah sebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku batal. Ini kalamul jami', ringkas tapi maknanya sangat luas. Itu kalau nasihat. Perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, ini juga pelajaran pada kita bahwa dalam beragama harus saling menasihati. Nih, kalau ada kawannya sakit, kawannya buat masalah, kawannya malas, dinasihati karena kita cinta kepada teman kita supaya dia dapat hafalan. Kadang-kadang santri ini disuruh ngapal, sudah 3 kali bacanya Ustaz, tak hafal-hafal Ustaz. 5 kali baca, tak hafal juga Ustaz. Akhirnya apa? Dibuangnya bukunya. Memangnya kalau dibuang bukunya dihafal? Enggak kan? Harus dihafal berulang-ulang kali. Ulang-ulang kali sampai dia menjadi hafal. Semakin kuat kita ngapal hadis, ngapal Quran, kita makin cerdas. Ya? Einstein itu kan sudah botak kepalanya tuh. Kalau nengok gambar Einstein tuh botak kepalanya tuh. Tapi dia tak hafal doa masuk WC. Kalian belum botak lagi, sudah hafal doa masuk WC. Mana yang lebih cerdas? Cerdas kalian lagi daripada dia. Dia sudah botak-botak gitu, doa masuk WC aja tak hafal dia. Nah, ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita beri nasihat, agama ini saling nasihat, insyaallah agama tegak.
Tapi coba tidak ada nasihat. Ya sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi itu untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Agamamu untukmu, kami agama kami. Itu bukan untuk orang Islam. Orang Islam itu harus hidup saling menasihati. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bab nasihat itu. Rasulullah katakan, ad-dinu nasihat. Lalu ditanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW katakan, ad-dinu lillah, nasihat bagi Allah. Apakah Allah perlu nasihat kita? Tidak. Lalu kenapa kan dikatakan nasihat untuk Allah? Maksud nasihat untuk Allah adalah kita beriman kepada Allah dengan benar-benar iman. Itu nasihat bagi Allah. Betul iman kita tu. Laisal iman bitamin wala bitaridi walakinnal iman ma'rifatun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalu bi arkan. Iman itu bukan khayal, bukan angan. Ngomong saya beriman. Mana bukti imanmu? Dibuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada wujud Allah, Allah ada, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kita beriman semuanya, tapi orang musyrik juga beriman. Orang musyrik kan percaya. Setiap yang percaya belum tentu beriman. Orang musyrik itu percaya bahwa Allah menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakan Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai menciptakan? Mayarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a, yang menguasai pendengaran, penglihatan, hati. Siapa menguasai mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Fasayaquluna Allah. Orang musyrik katakan Allah. Kalau kita ditanya sama enggak jawabnya? Sama enggak? Sama. Kita ditanya, siapa yang menghidupkan, siapa mematikan, siapa menguasai urusan, siapa mengatur kita? Orang Islam hari ini ditanya juga sama. Apa yang membedakan kita dengan orang musyrik? Orang musyrik minta kepada selain Allah, bermohon kepada selain Allah, mereka minta perlindungan kepada selain Allah, mereka mengambil Tuhan selain Allah. Perhatikan, mereka kalau datang Lata wal Uzza wal Manan, itu Lata itu pohon, dia datang ke pohon, dia minta berkah di pohon itu. Dia datang ke batu, dia minta ke batu itu, keberkahan batu. Dia datang ke gunung, dia minta keberkahan di gunung. Kenapa? Ini mereka mensyirikatkan Allah di sini. Harus betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan iman kepada Allah bahwa kita hanya menyerahkan hidup dan mati hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku hanya kuserahkan kepada Allah Rabbul alamin. Buktikan bahwa kita iman dengan iman apa? Bahwa hanya mengibadati Allah. Maka itu orang kafir Quraisy itu, ketika Rasulullah mengatakan pada mereka, ya ma'syaral Quraisy ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini 'ala lisan walakin sakilataini fil mizan. Wahai orang Quraisy, aku ajak kalian pada dua buah kalimat yang amat ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Apa itu? La ilaha illallah. Berat itu timbangannya. Ringan kan mengucapkan. Kadang orang Cina pun pandai mengucapnya La ilaha illallah, kata orang Cina. Padahal dia tak tahu apa maknanya, tidak tahu tuntutnya, pokok ngucap dia pandai. Cuman orang Islam juga kadang-kadang tak pandai ngucap astagfirullah jadi astagfirullah. Mana ada bahasa Arab astagfirullah? Astagfirullah baru benar. Jangan astagfirullah. Tak ada astagfirullah. Astagfirullah baru benar caranya tuh. Ya? Nggak ada. Minta ketika diajak mereka untuk Islam, untuk ibadati Allah, hidup mati untuk Allah, menyerahkan hidup kerana Allah, bekerja kerana Allah, semuanya ikhlas kepada Allah, diajak hanya mengibadati Allah. Apa kata mereka? Alihadza jama'tana. Apa kerana ini engkau mengajak kami? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, asing. Asing. Islam dulu datangnya asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam asing, besok akan kembali jadi asing. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Siapa orang yang asing yang berbahagia itu? Allazina yasluhuna an-nas 'inda fasadihim. Orang yang memperbaiki manusia ketika semua manusia sudah buat salah. Jadi santri niatnya besok bisa baiki orang, baiki diri kita. Pergi taklim, belajar di majelis taklim kayak gini Pak, maupun ibu-ibu
Kata ulama kita, orang duduk di dalam majlis ta'lim, dibacakan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada solat sunat 60 rakaat. Berarti tak boleh, jangan pula sudah itu tak solat sunat lagi, bukan. Tapi keutamaan kita duduk di situ, semua kita mendapat doa malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min qaumin yatami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaika wa ghasiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah mempelajari Al-Qur'an, yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasu bainahum, mentadarusnya, membacanya, illa khaffat 'alaihim malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Wa ghasiyatuhum rahmah, diturunkan rahmat, wa tanazzalat, diturunkan sakinah, ketenangan. Di hadis lain lagi disebutkan bahwa malaikat mendoakan agar orang yang suka hadir dalam majelis ilmu diampunkan Allah dosanya. Kenapa kita tak mau? Apalagi santri. Ngapal Quran 1 huruf 10. Hafal juz amma. Berapa hurufnya? Juz amma berapa hurufnya? Juz saja berapa hurufnya? 3 hurufnya kan? Gitu. Kan juz amma. Ustaz kan nanya bukan seluruh surah. Berapa hurufnya juz amma? 6 hurufnya kan gitu. Juz amma kan gitu. 6 hurufnya gitu. Isi semuanya berapa banyak huruf? Yang Ustaz tanya tadi juz amma. Berapa huruf juz amma? Kan gitu. 6 Ustaz. Iya 6 gitu. Kali 10, 60 gitu. Sudah hafal juz amma? Berapa dapatnya? 60. Sikit kali Ustaz, ya juz amanya gitu. Ada yang bilang lagi, kamu sudah hafal matan arba'in? Hafal Ustaz, matan arba'in, matan arba'in, matan arba'in. Hadisnya tak hafal Ustaz. Kalau matan arba'in hafal saya Ustaz. Kalau hadisnya itu yang saya tak hafal Ustaz, hadisnya. Belum hafal Ustaz. Jadi kalau Ustaz suruh hafal matan arba'in, ngapal aja matan arba'in. Begitu ditanya setoran matan arba'innya, hafal semuanya, hafal Ustaz. Matan arba'in, matan arba'in, matan arba'in. Berapa Ustaz? 40 kali, 40 kali Ustaz. Ya. Tapi enggak, rajin baca, rajin ini Ustaz. Lihat keutamaan kita nuntut ilmu, majelis ilmu, nasihat bagi Allah, buktikan iman kita kepada Allah dengan benar-benar iman, dengan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang dikatakan itu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, wa ja'alna lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, dan afidah, hati. Untuk apa? Pendengaran agar dengar ayat Allah, penglihatan agar melihat ayat Allah, kekuasaan Allah, hati agar memahami agama Allah. Ketika kita tidak gunakan hati kita untuk memahami agama Allah, pendengaran kita tidak mau dengar ayat Allah, penglihatan kita tidak melihat keagungan kebesaran Allah, hidup kita tidak taat kepada Allah, apa kata Allah? Summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan derajat mereka kepada derajat yang paling hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak punya memahami ayat Allah. Mereka punya pendengaran, tidak mendengar ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tidak melihat keagungan kebesaran Allah. Mereka hidup tidak mentaati Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan, binatang, bahkan lebih hina dari seekor binatang yang paling hina. Ulaika humul khasirun, mereka rugi. Beruntung kita. Allah ciptakan kita baik bentuk. Kan bentuk kita baik kan? Coba mata kita satu di depan, satu di belakang. Naik motor kita tak pakai spion lagi kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Tak usah pandang lagi. Mata kita ada di belakang. Tapi bagus tak kalau mata kita depan belakang? Enggak kan? Bagus mata kita ini. Atau di samping kiri, di samping kanan. Terpaksa kita naik motor begini terus kan? Enggak, Allah ciptakan kita sempurna. Gigi kita, tengok gigi kita tumbuhnya tak mau melampaui bibir kan? Coba kalau gigi kita ini kayak jenggot, yang di atas manjang ke bawah tuh, yang di bawah naik ke atas. Gimana bentuk kita tuh? Tak cantik kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik bentuk, bentuk kita baik. Sejelek-jelek manusia kalau dibandingkan dengan jin, paling gagah gitu. Manusia paling jelek adalah makhluk paling gagah di kalangan jin.
Masa kita masih juga mau berkawan dengan jin? Ya, walaupun kita sering pakai celana jin, jin tak pernah pakai celana kita. Kan banyak yang suka pakai celana jin. Ana takut sedang pakai celana jin, ketemu jin di jalan, dimintanya celananya. Susah tuh. Hati-hati, antum jin. Maka jangan suka. Kadang-kadang kita nonton dunia lain kan, kan? Dunia lain. Berarti kalau antum nonton, berarti antum orang lain. Sebab itu dunia lain. Antum nonton dunia lain. Kalau ada film judulnya Di Sini Ada Setan, berarti kalau antum nonton, antum setannya juga. Tidak, agama kita. Allah berikan, Allah ciptakan kita dalam sebaik bentuk mulia, bentuk kita diberi kemuliaan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur kita itu dengan cantik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat bentukmu cantik. Tidak. Kalau orang mati, ada tak yang mau beli orang mati? Ada yang mau beli orang mati? Kalau ikan mati, ada tak yang mau beli? Dibelikan. Ikan teri berapa lamanya matinya? Oh, udah lama mati. Dibeli orang enggak? Dibeli. Orang mati ada enggak yang mau beli? Enggak ada, walaupun baru mati. Pak, ini ustadz baru mati, ustadz baru mati. Siapa mau beli dagingnya? Dagingnya. Tak ada yang mau beli. Kenapa tidak ada harganya? Gigi kita. Ya? Coba kalau kita cabut gigi di dokter gigi, mau enggak dia dibayar dengan gigi? Pak dokter, tadi Pak dokter bilang gigi ini kan berharga. Jadi dokter tadi cabut 3, saya bayar 1 gigi aja Pak dokter gitu. Yang gigi lain kalau dokter mau ngambil bayar sama saya. Mana mau dia? Nggak ada. Apa yang memiliki kita di sisi Allah? Iman kita, ilmu kita, baru kita dimuliakan Allah. Maka beriman kita dengan benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilmu kita tentang Allah. Kita amalkan ilmu kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu tentang agamanya. Orang yang tak punya ilmu agama, kalau dia berjalan di muka bumi ini, kata ulama kita, seperti kuburan yang berjalan. Sebenarnya dia sudah jadi bangkai hidup. Kenapa? Dia tak paham agamanya. Tapi orang yang paham agamanya, ingin belajar agamanya, dia berjalan dengan kemuliaan. Maka semangat dan nuntut ilmu, tak peduli mudakah, tuakah, yang penting ilmu. Karena ilmu itu apa? Akan memuliakan kita di sisi Allah. Harta kita, endaklah. Orang burung walet aja kaya dari kita kan. Sini burung walet apa namanya? Burung apa? Walet juga. Iya. Nah, burung walet. Bayangkan air liur burung walet. Berapa sekilo dibeli orang? Sampai 20 juta tahu. Air liur ustad. Tak ada yang mau beli. Ada ustadz punya air liur, dia masuk botol aqua, ditulis ini Profesor Dr. Insinyur Ali Ahmad DLL, kan? Saking banyak gelarnya. Ada tak orang mau beli? Tak ada. Tapi air liur burung walet 20 juta dibeli orang. Bayangkan, mau jadi walet atau menjadi orang? Tuh, burung walet itu. Coba. Kopi luwak. Mahal tak? Kopi awak? Awak itu kalau bahasa kita di sana, kopi kita. Ya, kopi luwak dengan kopi awak beda. Luwak makan kopi lalu dibuang dia, diambil orang enggak? Diambil orang, dijual jadi mahal. Awak nelan kopi, kita keluarkan, ada enggak mau beli? Tak ada yang mau beli, minum pun tak mau. Jangankan kopi yang keluar, angin aja keluar tak mau kita. Jadi ada harga enggak manusia? Enggak kan? Jadi apa yang menghargai kita? Iman dan ilmu dan amalan kita. Maka itu kita beriman kepada Allah, benar iman, dan kita berilmu tentang agama kita, lalu kita amalkan. Ini yang dinilai oleh Allah. Bukan orang kaya, Pak. Kekayaan itu Qarun lebih kaya lagi. Ditenggelamkan Allah. Oh, orang jadi pejabat, belum tentu dia mulia dengan pejabatnya. Fir'aun lebih kaya, hebat lagi. Menguasai Mesir, semua orang ngaku dia Tuhan, ditenggelamkan Allah.
Jadi kekayaan itu bukan kemuliaan kita. Kedudukan bukan mulianya kita. Kadang-kadang ada orang sebelum menjabat berani dia jalan sendirian. Begitu sudah jadi pejabat tak berani jalan sendirian. Ada pengawalnya, mau masuk mobil, ada yang bukakan mobilnya, HP berbunyi, ada yang ngangkat HP-nya, bawa sandal punya orang lain lagi. Wah, tapi katanya penguasa. Kok jadi lemah jadi penguasa? Enak kita santai. Lihat Amir Mukminin Khalifah berjalan sendirian apa ini. Lihat. Jadi yang ini, iman kita inilah. Beriman kepada Allah dengan benar-benar iman dibuktikan dengan amalan kita. Banyak amalan, di antara terutama amalan tadi, nuntut ilmu, belajar. Sudah itu berinfak. Kalau kita ada kelebihan, tak perlu banyak. Ya kalau tak bisa infaknya 1.000, ya 10.000 lah infaknya. Kan tak masalah tuh. Kalau 1.000 tak ikhlas, 10.000 insya Allah ikhlas tuh. Coba kita berinfak di jalan Allah. Kecil, ya santri-santri juga ya. Banyak cara berinfak sedekah itu kan bukan hanya duit. Tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Tapi jangan orang minta sedekah antum kasih senyum semua. Sedekah Pak. Sedekah Pak. Akhirnya yang tukang minta sedekah bawa apa kamera? Sedekah Pak. Foto. Sedekah Pak. Foto. Kata panitia, sudah banyak dapat sedekah? Banyak. Di mana? Coba tuh lihat 100 yang tukang senyum. Ini sedekah semua nih kata dia. Iya, akhirnya panitia menangis. Nengok senyuman itu panitia menangis. Duit tak ada dapat. Ini banyak dapat senyuman saja. Salah. Apalagi kalau senyum sendiri. Itu lebih parah lagi tuh. Lihat. Nasihat pertama. Yang kedua adalah nasihat bagi kitab. Mengimani kitab dengan benar-benar keimanan kita pelajarin kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada manusia. Itu yang terbaik. Iman kepada kitab. Lalu kita iman. Allah Subhanahu wa taala firman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu kata Allah, tidak ada keraguan yang di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Bagaimana kita punya petunjuk Quran tapi kita tak pernah baca Quran? Tak pernah baca Quran. Quran tuh banyak. Quran berapa juz? 30 juz. Yakin itu? Coba pikirkan baik-baik. Quran berapa juz? 30 juz. Juz apa? Juz 30. Yakin tak? Betul 30 atau 31? Sebab ada orang, kadang-kadang ada orang seorang pejabat katanya, dia pergi satu pondok pesantren. Ya, dia pergi pondok pesantren. Tadi pondok pesantren tahfiz. Bu, anak-anak kita sudah banyak yang hafal 30 juz. Bagus, tingkatkan lagi ya, kata dia, tambah hafalannya. Berarti dia tak pernah tahu bahwa Quran itu 30 juz. Kok disuruhnya tambah lagi ya hafalannya? Juz keberapa lagi Bu? Tepatnya juz wortel lagi kan tambahannya kan? Berarti juz wortel, juz timun, tak ada juz lain lagi. Tuh. Nah ini berarti dia tak tahu berapa juz. Orang Islam harus tahu. Rukun Islam berapa? Yakin 5 rukun Islam? Jangan sembarangan menyebut-nyebutkan. Yakin itu? 5 atau 6? Apa yang 5? Rukun Islam 5 atau 6? Yakin kamu? Betul? Ada kadang-kadang begitu tanya, rukun Islam berapa? 5. Yakin? 5 atau berapa ya? 6 Ustaz. Yakin? 5 Ustaz. Artinya dia belajar tak penuh yakin. Ditanya-tanya pun begitu tanya, yakin kamu? Akhirnya ditanya, namamu siapa? Ahmad. Benar ya Ahmad? Sampai nama sendiri juga dia ragu kan? Jangan ragu, yakin kita. Nah, kita belajar Quran untuk datangkan keyakinan. Kita pelajari Al-Quran supaya Al-Quran itu bisa memberikan hidayah, bisa memberikan syafaat. Orang tua anak-anaknya yang hafal Quran ini, anak yang hafal Quran, dia bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Maka bangga orang tua suruh anaknya banyak-banyak hafalan Quran. Kalau punya anak salah satu program, setiap rumah harus ada satu orang hafiz Quran. Kan mantap tuh. Satu orang saja habis Quran satu rumah. Ada 300 rumah lah 300 orang habis Quran. Setiap anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Anak jadi insinyur belum tentu bisa mengurangi azab kita kan?
Tak ditanya malaikat, anakmu insinyur apa tidak? Tak ditanya. Tapi kalau habis Quran, dia bisa doakan kita bisa ini. Dan anak yang habis Quran, semuanya akan bersama malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat, itu saya katakan, Ustaz katakan, bahwasanya semakin banyak ngapal Quran, otak kita makin cerdas. Pintar kita. Tapi semakin malas baca Quran, hafalan Quran, itu otak kita makin buntu. Jadi kalau kita ingin jadi orang cerdas, jadi ini banyak ngapal. Insya Allah itu Allah berikan hafalan. Ya? Jangan bosan, terutama santri. Baru sekali ngapal. Kadang-kadang ada santri itu berapa sudah hafal apanya hadis 4 ustaz. Tambah 1 lagi. Besok diminta sudah berapa hafal? 3 ustaz. Kemarin 4. Tambah 1 harusnya jadi 5. Iya gara-gara 1 lupa semuanya ustaz kata dia. Banyak Imam Bukhari umur 15 tahun itu hafal 20.000 hadis. Ada yang mengatakan 70.000. Taruhlah 20.000 hadis. Bayangkan, kita umur 15 tahun 20.000 habis. Bukan hadis, habis. Gitu. Belanja terus, jajan terus. Terlalu banyak makan, otak kita jadi buntu. Banyak puasa itu lebih enak. Ngapal sambil puasa enak gitu. Ya. Quran. Ustaz panjang-panjang tentang bahwa Quran benar-benar kita baca, kita pelajari, kemudian kita ambil maknanya lalu kita amalkan. Kemudian iman kepada Rasul, bab kita iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Rasul, mengimani Rasul dengan betul-betul iman. Bagaimana iman mengikuti Rasul? Jangan menambah-nambah apa yang tidak ditambah oleh Rasul. Saya contohkan, ada orang solat subuh kalau hari Ahad atau hari Minggu? Hari Ahad atau Minggu? Hari Ahad. Kalau main bola itu hari Minggu. Kalau ngaji itu hari Ahad. Ini hari Ahad, hari Minggu nih. Hari Ahad. Kalau ada orang main bola, itu main bola hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu. Gitu. Kan main bola. Main bola hari Minggu aja. Ngaji hari Ahad. Benturan tak benturan. Enggak. Ini hari Ahad. Kita buat seperti ini. Taklim. Orang ada kalau hari Ahad dia sholat subuhnya 8 rakaat. Tanya orang, kok sholat subuh 8 rakaat? Oh saya kan hari libur hari ini. Saya kalau hari libur sholat subuh saya banyak-banyak kata dia. Kadang-kadang 10 rakaat saya sholat subuh saya. Itu yang 2 rakaat tuh pemalas sholat tuh kata dia. Kira-kira mana yang diterima? Yang 2 atau yang 10? Kenapa 10 tak diterima? Karena dia tak ngikuti Rasulullah. Itu masalahnya, dia tak terima bukan banyaknya. Dia tidak mengikuti Rasulullah. Yang 2 ini mengikuti Rasul, maka 2 yang diterima bukan banyaknya. Maka itu kita pikir amalan kita tuh. Tengok ini amalan, boleh baca Quran, boleh. Kapan baca Quran? Kapan saja antum bisa baca Quran. Ya. Coba dari maghrib ke isya bagi santri umpamanya 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari itu bacaan, bukan hafalan. Setiap hari itu semua santri harus membaca 1 juz. Bagaimana cara ngaturnya? Sebelum sholat 1 halaman. Setelah sholat waktu sedikit 1 halaman. Atau 1 lembar. Kan 1 juz itu 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Jadi 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. 5 waktu kan sudah 10, 1 juz. Setiap hari tambah. Itu bukan untuk hafalan. Untuk baca aja setiap. Akhirnya 1 bulan berapa kali khatam? 1 kali khatam. Setahun sudah 12 kali. Nah semakin sering kita baca dan khatam, itu kita ngapal Qur'annya lebih mudah. Gitu caranya. Pernah tak buat gitu? 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Kita baca aja. Tak ngapal, baca aja. Ngapalnya lain lagi. Gitu, ngapalnya lain lagi. Baca. Di rumah juga begitu. Oh mungkin bapak dan ibu, ya tak perlulah 1 juz, setengah juz sajalah. Ya, ini kalau Ramadan baru semangat. Buka Quran. Pas Ramadan buka Quran, buang debu-debu. Ya, sebab Quran itu setelah Ramadan ditutup lagi. Sampai berdebu baru dibuka lagi Quran. Nah, ini enggak. Quran kita buka. Nah, kita cinta pada Rasul, kita ikuti Rasulullah suruh katakan iqra'ul Quran wa'amal bihi. Baca Al-Quran, beramal dengannya. Wala ta'kulu bihi. Jangan cari makan dengan Quran.
Jangan cari makan dengan Quran. Tapi ingat, ketika kita betul-betul membela agama kita, berjuang untuk agama kita, Allah pasti kasih kita makan. Rezeki Allah kasih. Jangan takut. Orang kafir aja dikasih makan, masa kita tak dikasih makan? Insya Allah. Yang penting bagaimana cara kita mencari makan yang halal, yang ini. Ya, bapak-bapak juga perhatikan. Nikmat sebenarnya hidup di kampung, Pak. Ini tak jauh nih jalannya. Dari mana tadi? Jogja kemari berapa jam tadi itu rasanya? Hah? 1 jam tak jauh. Saya biasa pergi itu sekitar 8 jam naik mobil. Lubangnya lumayan, Pak, sebesar mobil. Ya. Lubang-lubang kita tempuh. Kemudian nanti naik lagi speedboat dengan 400 PK 2 mesin. Itu 2 jam di laut. Nah, nanti kita pergi, kalau nasib baik kita naik ojek sampai 3 jam. Lumayan. Tapi semangat, harus semangat kita seperti itu. Ini nikmat. Ini apaan? Ini pondok nih. Pondok Putra. Oh, Pondok Putra. Oh, alhamdulillah. Santrinya berapa? Ini santri. Santrinya berapa? Yang Putra 70-an. Rame itu. Putra 70-an. Umurnya? SMP. Oh, alhamdulillah. Yang penting belajar SMP atau ini, di mana-mana pun tak masalah. Ya, 70-an santrinya, bukan 70-an umurnya ya. Kalau lah ada santri sampai 70-an umurnya itu lain lagi ya. Boleh aja kalau dia mau jadi santri sampai umur 70. Yang penting belajar. Belajar itu kan tak kenal usia. Perhatikan. Jadi Quran, Rasulullah, ittiba. Nah, bagaimana kita ittiba kepada Rasul? Kita pelajari. Sirah Nabi, kadang-kadang kita tahu nama Nabi, anak Nabi, kemudian kita tahu nama artis film, tapi nama Nabi tak tahu. Tahu tak siapa sahabat Nabi? Saya tak tahu sahabat Nabi. Kalau teman Nabi saya tahu, kata dia. Teman Nabi dia tahu siapa, Abu Bakar. Oh, itu bukan sahabat. Enggak, itu temannya aja, kata dia. Beda sahabat dengan teman. Sahabat Nabi harus tahu ini sahabat Nabi, ya. Pelajari amalan ini. Kita cinta Nabi, kita pelajari apa sunnah Nabi untuk kita amalkan. Ya, sehingga kita nengok kalau kawan-kawan kita menyalahi, kita tegur. Ya, Ki, jangan ini. Rasulullah tak suruh kita ini. Wah, kamu sikit Rasul, sikit Rasul. Ya, itu baru sikit ya, Ki. Kalau nanti banyak lebih payah lagi. Sedangkan sikit aja saya antum tak mau ngikut, apalagi banyak. Sikit-sikit aja. Ini salah, itu salah. Ini haram, itu haram. Enggak, Islam itu tak banyak larangan. Dilarang minuman yang memabukkan. Itu aja kan. Oh, air comberan jangan diminum, kotor. Air sungai boleh antum minum sampai kenyang-kenyangan jantung kalau mau minum. Tapi siapa mau minum air sungai? Sebanyak-banyak itu. Air kelapa itu boleh diminum apa saja. Banyak, tapi kenapa orang cari yang haram saja? Nah, lihat kita pelajari Rasul, pelajari sunnah Rasul, perjuangan Rasul. Alhamdulillah di pondok. Nah, di pondok, anak pondok pun sampaikan juga ke masyarakat. Dan ada bapak-bapaknya, alhamdulillah, datang majelis. Ini penting bagi kita. Kemudian nasihat bagi pemimpin. Nah, nasihat bagi pemimpin. Secara umum aja Ustaz sebutkan, tak boleh nasihati pemimpin itu di depan orang, diburukkan. Termasuk pemimpin kita, umpama, cobalah kita mau nasihati bapak kita, ibu kita, ceritakan buruknya. Bapakku kan mau jadi RT nih. Kalian jangan pilih bapakku. Dia peminum tuh, mabuk tuh, pejudi tuh. Jangan. Marah bapak kita. Tak boleh. Kalau nasihatinya mesti diam-diam. Begitu juga pemimpin kita nasihati secara diam-diam. Dan orang yang berhak nasihatinya. Ya, nah, ini caranya. Kemudian, nah ini dia nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Menasihati yang santri dulu. Bagaimana santri menasihati santri lainnya? Ini kadang-kadang kita santri ini lupa nasihati kawannya, dan kawannya tak mau pula dinasihati. Ya, jangan kayak gitu. Hidup jangan pelit. Kalau ada makanan makan sama-sama, gitu. Kalau ada sendalnya tak sama-sama. Sendal saya, sendal kamu. Ini kadang semuanya sama-sama. Sendal teman pun sama-sama juga. Akhirnya kawan kehilangan sendal. Ya, nah itu biasa. Kalau hilang sendal tuh iya, karena mata kaki kan tak nampak kan. Mata kaki kan tak bisa nengok ini sendal siapa ini gitu. Yang bisa lihat mata kepala saja. Tetapi lihat ini nasihat. Kemudian nasihat bagi kaum muslimin. Cara menasihati orang Islam berbeda setiap orang.
ada orang yang mau kita nasihati. Ini ikhwan, ya. Ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nasihat sesama muslim itu lihat orangnya. Kadang-kadang ada orang bisa nasihati terang-terangan. Ada orang itu bisa kita nasihati nanti tunggu dia. Ya tadi itu salah. Macam-macam tipe orang nasihati. Yang paling penting di antara kita adalah menjaga hati kita. Sifat kita harus sifat tawadu. Siapa itu tawadu? Merendahkan diri. Jangan suka nyombongkan diri. Dinasihati orang kita merasa kita lebih hebat. Tidak. Dengan tawadu, lihat. Ustaz contohkan ada dulu namanya Imam Hubairah. Imam Hubairah ini seorang menteri. Seorang menteri, kemudian dia guru. Guru bagi imam-imam. Dia imam, tapi dia guru dari para imam. Dari Imam Syafi'i, dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua imam-imam besar itu, pemimpin-pemimpin dari mazhab itu belajar sama dia. Suatu ketika sedang mengajar, jadi dia ambil satu kitab Mufrad Imam Ahmad, dia bacakan. Lalu ada orang yang pengikut Imam Malik katakan salah. Imam Malik juga seperti itu. Imam Hubairah katakan tidak, ini Imam Ahmad saja. Yang muridnya bilang tidak, Imam Malik juga berdebat-debat. Akhirnya kata Imam Hubairah gurunya, ya, kamu begini. Keluar omongan-omongan yang marahlah, gurunya marah. Sudah tutup pengajian. Minggu depan ngaji lagi, di absen lagi. Nah, kan imam dulu kalau imam-imam besar yang khusus ngaji di absen. Di absen pas nama imam yang kemarin bertengkar. Kalau kita kan kalau sudah bertengkar sama guru kan tak mau datang lagi ngaji tempat guru. Sudahlah, saya selisih sama guru saya. Enggak. Imam dulu dia datang, sudah disebut nama imam ini, oh stop dulu, kata Imam Hubairah. Ini kemarin yang saya bertengkar dengan dia. Saya sampai ngomong macam-macam kepada dia. Hari ini saya minta dia balas. Katain saya seperti yang kemarin. Balas saya, kisos saya. Tengok imam besar menteri minta dikisos. Ayo katain saya cepat. Kata yang imam itu, enggak, kamu benar. Saya yang salah. Kisos, kamu benar, saya yang salah. Katanya. Tak mau kisos pun bertengkar juga lagi. Kisos saya, enggak, kamu benar, saya yang salah. Kata dia. Enggak, kamu harus kisos saya. Akhirnya datang orang, karena bertengkar lagi, datang imam yang lain. Begini sajalah. Karena Imam Hubairah sudah minta kisos, yang Imam Ahmad tidak mau mengkisosnya, mengatanya gini sajalah. Bagaimana kalau Imam Hubairah bayar hutang Imam Ahmad ini Imam Hubairah kan menteri. Bagaimana kalau dia membayarkan hutang teman nih? Kata Imam Hubairah, baik, saya bayarkan hutangnya. Berapa hutangnya? Tak banyak, 100 dinar lah paling-paling. 100 dinar, hampir setengah kilogram emas. Itu hutangnya. Kata Imam Hubairah, saya bayarkan hutangnya dengan syarat. Apa syaratnya? Tolong doakan agar saya diampuni Allah. Tengok tuh, imam besar minta doakan karena merasa bersalah agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita begitu sama teman kita? Ya akhi, kemarin saya salah ngomong. Ana ngomongin antum begini nih. Maaflah akhi. Ya, tolong maafkanlah saya. Doakan agar saya diampuni Allah. Pernah tak kita buat gitu? Kita pun kalau dibuat gitu, oh ente ngata-ngatain saya ya? Hah, awas ente, anak kata-katain juga. Bukannya dimaafkan, tambah dibalas. Oh ente ngatain saya ya, awas ya, beberkan nanti. Ini salah. Ini lihat kita sesama kaum muslimin, lihat umat Islam sekarang. Karena nasihat itu tak berjalan, ketika ingin diberi nasihat, ya, yang memberi nasihat kadang tak mau dinasehati. Yang diberi nasihat pun kadang merasa sombong untuk menerima nasihat. Lihat ketika Khalifah Umar bin Khattab, ada orang jalan, dia sedang berdiri dengan temannya lagi bicara, kemudian datang teman yang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, takutlah pada Allah. Coba bayangkan kalau umpamanya ya, kita berjalan dengan ustadz, yang kita tahu ustadz kita ini begini baik, ini itu, lalu datang orang umpamanya, ustadz takutlah kepada Allah. Kira-kira apa yang kita ngomongkan pada orang tuh? Itu yang ngomong ini umpamanya preman, sholat tidak, apa tidak, semua tidak, ya Islam biasalah.
ya biasa tak sholat, biasa tak ngaji, itu Islam biasa gitu kan. Ya. Bagi nasihat, Ustaz takutlah pada Allah. Apa kira-kira omongan kita pada orang ini? Ente siapa? Tentu kita ngomong, ini Ustaz ini, alim ini. Kamu kenapa sholat tidak apa tidak nasihati orang ingin takut pada Allah? Seharusnya gitu kita katakan. Orang yang dekat Umar, sahabatnya yang lain katakan begitu juga ngomong kepada orang ini. Kamu siapa? Ngatakan itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tak begitu. Umar bin Khattab katakan, sudah biarkan dia ngomong. Ya akhi, itu tadi nasihat agar takut pada Allah itu kalau engkau tidak ucapkan tak baik. Dan kami mendengarnya pun tak baik kalau kami tidak mengamalkannya. Tengok khalifah itu, orang yang terbaik kedua setelah Abu Bakar dalam Islam, tapi masih mau mendengar nasihat. Apalagi kita, hidup kita jauh dari Rasulullah, dari sahabat. Kita perlu nasihat di mana-mana. Apakah kita sudah ngaji atau belum, kita tetap perlu nasihat. Kadang-kadang tanpa nasihat susah kita. Rasa kita baik, kadang-kadang kita dapat musibah. Ada orang dapat musibah, mengutuk Allah, ya Allah gimana lah, saya coba sudah ngaji, saya sudah ini, kok masih datang musibah juga. Enggak, Allah kasihkan musibah itu ujian. Kadang-kadang bagi orang beriman itu ujian untuk meningkatkan iman. Bagi orang fasik, musibah itu akan jadi teguran pada mereka. Bagi orang kafir, itulah azab dunia untuk mereka. Tinggal bagaimana kita menghadapi musibah. Ketika musibah itu datang, kita dalam keadaan beriman, Allah berikan benteng kita sabar. Dengan sabar itu, kita jadi tenang. Semuanya dari Allah akan kembali pada Allah. Kalau Allah ingin ngambil dengan cara Allah. Dulu kita tak punya pakaian, Allah kasih pakaian semuanya. Maka ini bab nasihat sama muslim. Perhatikan, kita satu sama lain ini saling menasehati satu sama lain, dan itu penting. Ya, Anda rasa itu secara umum bahasan ini. Ya, lebihnya kita silakan untuk tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.